Oke, di video kali ini kita akan mengkonfigurasi Minilab dengan topologi seperti berikut. Di sini kita akan mengkonfigurasi eh, yang pertama ada pemberian IP dari semua interface. Kemudian ada DHCP server pada Mikrotik untuk si PC ini mendapatkan DHCP server dari Mikrotik. Kemudian di sini untuk menghubungkan dari PC kanan ke PC kiri, maka kita akan konfigurasikan sebuah routing RIP versi 1 pada ketiga mikrotik untuk menghubungkan PC kanan ke PC kiri. Oke, yang pertama-tama kita akan melakukan pemberian sebuah IP pada mikrotik yang di sebelah kiri. Di sini mikrotik sebelah kiri saya beri nama mikrotik 1, mikrotik 1. Sedangkan di mikrotik tengah saya beri mikrotik biasa. Kemudian paling kanan mikrotik 2. Oke. Kita akan mengkonfigurasi router paling kiri atau mikrotik 1. Oke. Kita masuk ke menu admin. Di sini kita beri IP pada E1 ether E0 dengan ketentuan IP sebagai berikut: 192.168.1.1/29 pada E0. Nah, kita lihat di sini ada beberapa interface yang tersedia di mikrotik 1. NT atau kita tab interface print. Nah, di sini ada 3 interface yang tersedia, sedangkan kita hanya menghubungkan 2 interface saja, E0 dan E1. Berarti E0 sebagai Ether 1 dan E1 sebagai Ether 2. Nah, kita akan melakukan di E0, berarti kita tambahkan IP berikut: IP add address 192.168.168.1.1/29 di interface Ether 1 otomatis. Karena di sini E0 berarti Ether 1. Kemudian di E1 berarti kita E2 di Ether 2 ya. IP address address 172.168.1.1/30. Interface-nya berarti Ether 2. Kemudian kita lakukan di mikrotik tengah atau mikrotik biasa. Kita masuk ke menu admin terlebih dahulu. Kita cek interface yang tersedia. Interface print PR. Ada 2. E1 0 berarti Ether 1, E1 berarti Ether 3. Di sini Ether 3 berarti bukan Ether 2. Berarti kita masukkan IP address 172.168.1.2/30. Berarti interface-nya Ether 1. Kemudian arah kanan E1 berarti Ether 3 nanti. IP address 10.10.10.1/30. Interface-nya berarti Ether 3. Nah, setelah kita memberikan IP di kedua, berarti kita tinggal yang mikrotik sebelah kanan atau mikrotik 2. Kita lakukan perintah pengecekan interface yang tersedia. Interface print Ether 1 dan Ether 2. Ether 1 berarti ke kiri atau E0. Ether 2 berarti E1. IP address 10.10.10.2/30. Kemudian interface-nya berarti Ether 1. Kemudian kan IP ke arah kanan. Address 202.168.1/29. Interface-nya berarti Ether 2. Ether 2 karena
Tadi kita melihat hanya Ether 1 dan Ether 2. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi IP pada semua interface di router, kita akan memberikan sebuah IP dari mikrotik ke PC atau IP dinamik. Nah, perintahnya adalah di mikrotik. Misal di mikrotik 2 nih. Mikrotik 2. Perintahnya adalah IP DHCP server setup. Ini adalah yang paling gampang, perintah paling gampang. Kemudian kita enter. Nah, di sini ada DHCP server interface. Nah, interface ini yang dimaksud adalah interface yang akan diberikan yang akan disalurkan untuk memberikan IP. Nah, ini kita menggunakan E1. Nah, di sini berarti Ether 2. Kemudian kita berarti masukkan Ether 2. Kemudian ini network yang akan dipakai untuk si klien. Maka kita tinggal pilih enter saja. Gateway-nya pasti yang E1 atau yang ini 202.1.1, ya kan? Kemudian ini adalah IP yang diberikan untuk si klien. Ranknya atau diantaranya 1.2 sampai 1.6. Ini IP yang bisa dipakai untuk si klien sebelah kanan. Nah, karena di sini tidak ada server, maka di DNS server kita kosongkan. Kita klik enter. Nah, list time ini bisa diubah atau biarkan. Saya sarankan biarkan. Nah, kita akan cek apakah konfigurasi DHCP berjalan pada klien. Kita akan meminta sebuah IP dari mikrotik. Si klien ini mendapatkan sebuah IP. Kita ketikkan IP DHCP. Nah, di sini akan menampilkan sebuah IP yang telah kita dapatkan dari mikrotik. Di sini kita mendapatkan IP 202.168.1.6/29 dengan gateway di mikrotik ini. Berarti sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang di sini PC2 apakah mendapatkan IP dari mikrotik ini atau tidak? Kita bisa cek dengan cara yang sama, IP DHCP. Harusnya muncul rank yang tadi kita berikan. Nah, ini 1.5/29. Berarti sudah mendapatkan sebuah IP. Sekarang di mikrotik 1. Di mikrotik 1 kita setting sebuah IP juga. IP DHCP server setup. Ether berarti Ether 1. Ether 1 kita enter, kita enter. Enter. Nah, kita akan cek di PC 3 dan PC 4. Kita cek melalui konsol. Perintahnya sama seperti tadi. IP DHCP. Harusnya dia memiliki rank IP yang ini 192. Nah, 192.168.1.6 dengan gateway di mikrotik ini. Kita cek di PC 4. Apakah mendapatkan IP dari mikrotik atau tidak? IP DHCP. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sebuah IP di semua PC. Sekarang kita apakah bisa melakukan tes koneksi dari PC ke mikrotik. Nah, di mikrotik ini kan 192.168.1.1 kita cek menggunakan perintah ping 192.168.1.1. Nah, di sini reply. Kita cek ke agak jauh. Kita cek ke mikrotik tengah. Ping 172.168.1.2. Nah, timeout berarti konfigurasi routing RIP-nya memang belum jalan. Kalau ini kan 1.1 di sini, masih di mikrotik sebelah kiri. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi routing RIP. Pertama kita setting di mikrotik sebelah kanan atau mikrotik 2. Perintahnya adalah routing RIP
Dan di sini ada beberapa perintah yang bisa dipakai setelah routing rip. Nah, di sini akan memasukkan interface routing rip. Oh, kalau bisa sedikit lupa. Routing rip interface add interface. Routing rip interface add interface. Nah, ini interface yang akan dilalui pada proses routing. Jadi kita akan menggunakan E0 atau Ether 1 di sini ya. Ether 1. Nah, di sini sudah tidak ada perintah lagi. Jadi kita akan menambahkan sebuah jalur untuk si proses routing dengan perintah routing rip interface add interface Ether 1. Nah, setelah kita menambahkan jalur, kita akan menambahkan sebuah network yang terhubung secara langsung di mikrotik kanan ini atau mikrotik 2. Berarti routing rip network add network. Berarti di sini kan ada dua interface yang terhubung secara langsung. 10.10.10.0 dan 202.168.1.0/29. Nah, di sini juga terdapat perintahnya nih. Misal kita lupa, bisa di searching di internet. Nah, di sini kita sudah menambahkan jalur untuk routing dan kita belum menambahkan network yang terhubung secara langsung. Jadi perintahnya routing rip network add network. Kemudian tambahkan IP beserta prefixnya. Berarti pertama kita ke 10.10 dulu, 10.10.10.0 networknya yang dipakai /30. Kemudian satu lagi network yang 202.168.1.0/29. Nah, setelah kita menambahkan di mikrotik kanan, berarti kita tinggal di tengah sama di kiri. Nah, bedanya di tengah berarti dia ada dua jalur yang dipakai pada proses routing, jalur kanan dan jalur kiri. Jadi kita tambahkan routing rip interface add interface Ether 1. Kemudian di sini ada Ether berapa lagi? Ether 3. Berarti kita menambahkan Ether 1 dan Ether 3. Kemudian kita tambahkan network yang terhubung secara langsung, routing rip network add network berarti 10.10.10.0/30. Satu lagi berarti 172.168.1.0/30. Nah, sekarang tinggal yang di mikrotik sebelah kiri atau mikrotik 1. Routing rip interface add interface berarti di sini Ether 2. Kemudian tambahkan network yang terhubung secara langsung, routing rip network add network 192.168.1.0/29. Kemudian satu lagi 172.168.1.0/30. Nah, ini ya, dan kita enter. Setelah itu kita melakukan koneksi dari PC 3 ke PC 1. Kita masukkan perintah ping, berarti di sebelah kiri 202.168.1.6. Jika routing ripnya berhasil, maka replay. Nah, pertama timeout memang, tapi setelah itu replay. Kemudian kita ke sebelah sini ya. Nah, sudah terhubung sekarang dari PC 1 ke PC seberang sini. Ping di sini berarti IP-nya
192.168.1.5 nah di sini reply, dan titik 5 di sini juga reply. Sekian, apabila pertanyaan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, see you in the next videos.